bukan sekedar foto biasa. Di dalam foto ini ada sebuah objek radioaktif mematikan yang terbentuk secara tidak sengaja. Orang yang mengambil foto ini di awal-awal ditemukannya bahkan dikabarkan sampai meninggal dunia. Selamat datang di channel saya. Saya akan mengakibatkan pusing dan gejala sakit seminggu kemudian. 2 menit di dekat objek ini, sebagian sel di dalam tubuh akan mengalami kerusakan. 3 menit di dekat objek ini, kemungkinan saya akan melakukannya beberapa hari saja. Objek yang berbentuk seperti kaki gajah ini dikenal sebagai Chernobyl Elephant Foot atau kaki gajah Chernobyl. Mau bikin ini adalah kisahnya yang banyak di request di komentar-komentar video sebelumnya. Bulan April tahun 1986, kecelakaan nuklir paling parah di dunia terjadi di Chernobyl. Reaktor nomor 4 yang waktu itu sedang melakukan uji coba keamanan tiba-tiba meledak. Saya jika kalau kalian mending soalnya kayak bom kayak gitu. Ini di video sebelumnya mendapatkan HP Abah Ulung ya tentang kejadian selanjutnya ini. Kasus kaki gajah Chernobyl terjadi setelah ledakan itu terjadi. 8 bulan setelah kejadian ledakan reaktor di ruangan nomor 217. Kalian natanya pet gak? Ya ada yang petugas pembersihan area radiasi itu lebih sedikit ditumpuk. Rasanya udah saya lepihin aja. Yang sudah Isek, dengan massa yang diperkirakan mencapai 2000 kg. Objek inilah yang kemudian disebut sebagai elephant foot atau kaki gajah karena memang bentuknya yang cukup serupa. Dan ini bukan hanya sekedar lelehan biasa. Objek ini mengeluarkan radiasi radioaktif dengan nilai yang sangat-sangat tinggi. Kekuatan radiasinya mencapai 8.000 ronsen per hour, di mana nilai dosis fatal untuk membunuh manusia adalah sekitar 500 ronsen, kurang dari 1/10-nya. Oleh karena itu, seperti disampaikan di awal video tadi, objek ini dalam waktu yang singkat saja akan dapat menyebabkan hal yang sangat fatal bahkan sampai kematian. Dan yang jadi pertanyaan kemudian, objek apakah sebenarnya si kaki gajah ini? Untuk memahaminya, kita dalam proses ledakan reaktor nomor 4. Ketika reaktor nomor 4 mengalami kenaikan energi yang sangat tinggi, semua air di dalam reaktor menguap sehingga menghasilkan tekanan tinggi dan reaktornya pun kemudian meledak. Jangan pakai setelah meledak, energi besar yang dihasilkan ini tidak sekedar menghilang begitu saja. Dan proses yang terjadi di dalam reaktornya masih terus terjadi, masih ada reaksi nuklir sehingga masih terus menghasilkan panas. Dan berhubung tidak ada air mendinginkan prosesnya, panas ini kemudian melelehkan reaktor itu sendiri. Struktur reaktor, batang bahan bakar, batang kendali ini meleleh karena panas yang dihasilkannya. Suhu dari lelehan ini mencapai 2000 derajat Celcius. Ini udah mirip suhu permukaan matahari loh. Dan lelehan ini pun kemudian menghancurkan struktur yang ada di bawahnya. Beton di bawahnya ikut meleleh dan dia pun kemudian mengalir jatuh ke ruangan yang ada di bawahnya. Termasuk di ruangan nomor 217. Di mana jumlah lelehan ini paling banyak ditemukan. Nah, inilah awal mula dari kaki gajah Chernobyl. Secara ilmiah, lelehan kaki gajah ini disebut sebagai corium atau istilah teknisnya adalah LCFM, lava like fuel containing material, yang artinya material seperti lava yang mengandung bahan bakar nuklir. Kandungan di dalam corium melingkupi bahan bakar nuklir seperti uranium, kemudian bahan bakar hasil reaksi nuklir, juga bahan-bahan dari struktur reaktor itu sendiri. Komponen bahan bakar nuklir dan bahan hasil reaksi nuklir inilah yang kemudian bertanggung jawab pada tingkat radiasi nuklir yang sangat tinggi yang dipancarkan oleh corium alias si kaki gajah ini.
Ini adalah beberapa unsur dari hasil reaksi nuklir yang berdampak pada tingkat radiasi tinggi dari kaki gajah Chernobyl. Yang perlu diperhatikan di sini adalah unsur cesium dan strontium, yang pancaran gamanya nilainya paling besar dan memiliki jangka waktu radiasi yang sangat lama. Dua unsur inilah yang berperan paling besar sehingga kaki gajah Chernobyl ini memiliki sifat radiasi yang sangat mematikan. Di tahun 2017, 8 bulan setelah ledakan, pimpinan Chernobyl langsung memberikan instruksi singkat. Segera ambil foto, segera ambil sampel, dan segera lakukan investigasi objek apakah itu sebenarnya. Sekilas, ini kayak instruksi singkat sederhana ya. Tapi ini sama sekali tidak sederhana. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena radiasi yang sangat mematikan yang dipancarkan oleh si kaki gajah ini. Untuk mengetahui karakteristik fisik dari kaki gajah ini, di sini pihak pekerja di Chernobyl melakukan cara yang gimana ya? Ini adalah cara yang Soviet banget, teman-teman. Mereka menembak kaki gajah ini dengan pistol AK-47. Ini kalau nggak Soviet kayaknya nggak kepikiran deh. Tapi meskipun ini kedengarannya agak konyol, tapi ini masuk akal juga loh. Mereka nggak bisa langsung mendekati kaki gajah ini dan menghabiskan waktu lama untuk ngambil sampel. Karena berbahaya radiasinya. Mereka juga nggak bisa pakai alat yang dikendalikan dari jarak jauh. Karena radiasi radioaktifnya akan mengganggu sinyal elektromagnetik. Sehingga solusi paling masuk akalnya adalah ya udah caranya tembak aja. Dari proses ini mereka tahu kalau kaki gajah Chernobyl ini udah berbenturan yang keras. Dari sini kemudian ada bongkahan, jadi kalau mau diambil mereka bisa melakukannya dengan cepat, nggak butuh waktu yang lama. Sampel yang didapatkan ini kemudian mulai diteliti meskipun datanya masih sangat terbatas. Penelitian tentang kaki gajah ini mulai banyak dilakukan di tahun 1990 ketika dampak radiasinya udah mulai sedikit menurun. Para peneliti mulai aktif mengambil foto, mulai aktif mengambil sampel untuk mengetahui benda apakah itu sebenarnya. Sebuah sumber menyampaikan bahwa sebagian besar sampel yang diambil pada waktu itu diamankan secara manual dengan menggunakan tangan dan palu. Dan semua orang yang terlibat dalam proses ini menerima dosis radiasi yang jelas sangat-sangat tinggi. 10 tahun kemudian, di tahun 1996, radiasi yang dipancarkan oleh kaki gajah ini sudah menurun ke sekitar 1/10-nya aja. Sehingga, meskipun masih cukup berbahaya, potensinya udah bisa diminimalisir. Dan di tahun inilah, foto kaki gajah Chernobyl yang sangat ikonik sekaligus menyeramkan ini diambil. Di sisi kanan, kita bisa melihat si kaki gajah. Dan di sisi kiri, ada foto seseorang yang berbayang-bayang, seakan arwahnya keluar dari dalam tubuh. Oke, ini bukan beneran arwah yang keluar dari tubuh ya teman-teman. Tapi fotonya terlihat seperti ini karena fotonya menggunakan shutter speed yang besar. Karena ruangannya gelap sehingga fotonya jadi ngeblur dan terlihat seperti arwah yang keluar ini. Foto yang diambil pun ini tidak bisa jelas karena radiasi radioaktif dari kaki gajah bereaksi dengan film pada kamera. Orang yang ada di dalam foto ini adalah Arthur Korneyev, pimpinan dalam proyek penanganan limbah nuklir hasil kita ledakan dapat reaktor high fleet nomor nih 4. guys. Dan dia sudah berkali-kali mengunjungi kaki gajah ini, juga tempat-tempat paling radioaktif yang ada di Chernobyl. Pak Arthur Korneyev ini dikenal sebagai salah satu orang yang paling berjasa dalam mengurangi limbah Di belakang nuklir masuk dari ledakan nuklir Chernobyl. Penutupan reaktor nuklir Chernobyl tahun 2017 untuk menahan dampak radiasi dari reaktor.
Dan fun fact-nya, Pak Arthur Cornelius ini juga dikenal sebagai orang yang sering mengeluarkan dark jokes. Misalnya pas wawancara tahun 2014, dia bilang tuh dengan santainya, radiasi dari Soviet adalah radiasi yang terbaik di seluruh dunia. Ya, gimana ya? Bener sih. Saat ini, kaki gajah Chernobyl udah tidak seberbahaya 30 tahun yang lalu. Peluruhan radioaktifnya udah mulai menurun. Namun meskipun demikian, aktivitas radioaktifnya sepenuhnya berhenti. Suhu dari kaki gajah ini sampai sekarang masih lebih hangat dibandingkan sekitarnya. Kaki gajah ini, atau secara umum kita sebut korium aja, ini tidak hanya 1 tahun saja terbentuk di dunia. Dalam sejarah telah terjadi 5 kali kejadian yang secara tidak sengaja menghasilkan korium. Satu di Amerika di insiden reaktor nuklir 3 Mile Island, kemudian ada di Chernobyl, dan kemudian ada 3 kali di PLTN Fukushima. Tapi berhubung pengetahuan tentang korium sudah didapat dari fenomena yang ada di Chernobyl, penanganan di PLTN Fukushima ini sudah jauh lebih baik. Salah satunya adalah di PLTN Fukushima ini, reaktornya berhasil menumpung koriumnya sehingga tidak keluar dari reaktor tersebut. Sampai sekarang, para peneliti masih aktif melakukan penelitian tentang korium buatan di laboratorium untuk mengetahui lebih lanjut tentang karakteristik dan potensi dari korium. Dan intinya, dengan lebih memahami karakteristik dan sifat-sifat dari korium ini, PLTN dapat dibuat dan dikembangkan dengan lebih aman lagi. Sehingga potensi besar dari kayak pohon bonsai ya. Sampai sekecil mungkin. Itu dulu saja untuk video kali ini. Ini Kalau kayak pohon kalian punya bonsai. request apalagi lebih berat, Pohon silahkan bonsai. tulis di kolom komentar. Oke, Ini aku kayak apa? biasa teman-teman, kita akan melihat postingan-postingan menarik yang ada di internet dan kita akan membahasnya dari sudut pandang. Oke, let's go. Keren, momen kegiatan teknik main karambol, teknologi. Oke. Pakai laser dong, pakai laser, tambah pakai apa penggaris 2 terpal. Teknologi. Pinter juga sih ini teknologi beneran ya. Teknologi. Di sini dia Teknologi. pakai laser buat ngarahin karambolnya. Kejadian mengerikan ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. 4 orang penyelam, sebuah ruang bertekanan tiba-tiba menjadi sebuah bencana. Ini adalah cerita tentang tekanan yang tidak terlihat tapi bisa meremukkan dan meledakan tubuh manusia. Ini adalah Vapor Dolphin Accident. Sebagai konteks, Vapor Dolphin ini adalah sebuah oil rig atau anjungan minyak lepas Oh, iya. yang dioperasikan oleh perusahaan Dolphin Drilling, anak perusahaan Fred Olsen Energy yang berbasis di Norwegia. Anjungan Vapor Dolphin ini adalah anjungan tipe semi-submersible, jadi dia mengapung di laut dengan ada beberapa tambatan di dasar laut, sehingga dia bisa stabil di satu titik. Kemudian ketika melakukan pengeboran, mereka akan menurunkan sistem pengeburannya sampai ke dasar laut untuk kemudian mengambil minyak yang ada di bawah dasar laut. Vapor Dolphin ini sifatnya tidak permanen, jadi dia bisa pindah-pindah di mana anjungan ini pun sudah dipakai di beberapa area di Laut Utara. Vapor Dolphin memiliki panjang 108 meter, lebar 60 meter, dan ketinggian 36 meter.